Kita lanjut ke PDF berikutnya. Jadi kalau ini adalah berkaitan dengan sama sih sebenarnya, tapi lebih ke ringkasan aja kalau yang file ini tuh. Oke, di sini ya, nanti bisa dibaca sendiri untuk istilah gennya. Terus kemudian ini tadi yang aku bilang monohibrid dominansi penuh ya. Ada contoh di sini adalah Tata dan Titi. Nah, ini yang aku bilang. Kalau misal aku tuh lebih suka menghitungnya itu pakai tabel dibandingkan pakai yang kayak pohon gitu ya. Lebih enak pakai tabel jujur. Jadi pada kasus ini adalah Tata dan Titi ya, ada tinggi dan juga rendah atau pendek. Pada dominansi penuh dia itu nanti Tati ini masuknya ke yang tinggi, jadi dia nggak collab. Makanya biasanya bisa dititeninya itu dari warna, apapun yang bisa digabung ya, itu biasanya dari warnanya. Nah, oh iya, sama nanti di PPT itu kan cuma monohibrid. Nah, di sini nanti kita belajar tentang dihibrid juga. Nah, di sini Tati kan, jadi Tati nanti X Tati, maka filialnya itu jadi gimana gitu ya, filial 2-nya. Maka kita bisa pecah ini, ya kan, jadi Tati dan Tati. Lakukan persilangan seperti biasa. T dan T besar berarti Tata, terus ini Tati, terus ini Tati, ini Titi gitu ya. Aku yakin pasti kamu sudah bisa. Kalau monohibrid baik dominansi penuh maupun intermediate itu lebih mudah daripada nanti yang dihibrid. Oke. Nah, di sini nanti hasilnya ada Tata, Tati, Titi. Nah, yang membedakan dengan monohibrid intermediate adalah yang tadi sudah sempat aku bahas di PowerPoint, yang mana kalau misal dia itu intermediate atau semi dominansi, dia itu nggak bisa dijumlah, dia itu nggak bisa digabung. Jadi sendiri-sendiri, 1:2:1 kayak gitu. Cuman kalau pada dominansi penuh, dia itu bisa digabung. Yang sama karena pasti dalam satu persilangan itu akan menghasilkan satu dominan, satu resesif. Ya, akan menghasilkan yang heterozigot. Nah, kalau pada dominansi penuh, heterozigot ini itu kan ikut yang dominan, makanya dia bisa dijumlahin dengan yang memang betul-betul dominan. Kalau yang intermediate atau yang semi dominansi, dia itu nggak bisa digabung. Jadi walaupun ada yang dominan di situ karena dia intermediate ya, dia dimintanya itu adalah semi dominansi atau intermediate, ya dia tidak bisa digabung. Jadi dia sendiri-sendiri. 1:2:1 seperti itu. Oke. Jadi di sini dia digabung ya. Tata sama Tati karena mereka tadi dominansi penuh maka sama-sama tinggi, jadi dijumlah aja yaitu jadi 3. Maka perbandingan fenotipnya adalah 3:1. Tinggi banding pendek atau rendah. Nah, ini tadi yang sudah kita pelajari semi dominansi atau intermediate, sama persis dengan yang aku cantumkan di PowerPoint. Jadi memang seringnya itu adalah berkaitan dengan warna. Nah, di sini itu merah putih maka dia jadi merah muda. Oke, ini ya, kalau tadi 3:1, ini 1:2:1, jadi nggak bisa digabung. Nah, kita masuk ke dihibrid. Kalau tadi di PowerPoint cuma monohibrid, maka sekarang kita masuk ke dihibrid yang mempersilangkan dua sifat beda. Ini yang susah banget menurut aku. Ya, jadi ini tuh yang lebih effort buat mikir daripada yang monohibrid tadi. Dihibrid adalah persilangan dua sifat beda, jadi dalam satu konteks, dalam satu soal nanti akan mengawinkan 4 sifat beda. Contoh besar asam sama kecil manis. Itu kan 4 sifat beda ya, satunya asam, satunya manis, 2. Satunya besar, satunya kecil, 4. Gitu ya. Jadi dia akan mengawinkan 4 sifat nih, tapi digabung jadi 2 sifat beda, yang satu asam, yang satu besar asam, yang satu kecil manis. Ini yang rada repot ya. Nah, tenang saja, untuk huruf-hurufnya nanti biasanya sudah diketahui di dalam soal. Dihibrid di sini contohnya adalah Bibi Mimi dan ini tipe ini harusnya. Ini harusnya Baba Mimi dan Bibi Mama harusnya ini. Salah ya, guys. Nih, salah ya. Ini yang benar di sini. Bibi Mimi untuk besar asam dan ya Allah, Baba Mimi untuk besar asam dan Bibi Mama untuk kecil manis. Nah, kalau seperti ini dilihat ya, gametnya, genotipnya bukan gamet, maaf. Genotipnya itu dilihat. Oh, ini Ba sama Mi, yang ini Bi sama Ma, terus nanti jadi Babi Mami. Bisa ya, paham ya sampai sini ya. Nah, Babi Mami kemudian dipecah ya, sama kayak tadi. Jadi ini dari awal dulu Ba sama Ma, terus habis itu Ba sama Mi,
Terus baru bi sama ma. Halo Almira, Kak. Assalamualaikum. Bi sama mi. Ini Oh merupakan maaf video suaranya ganti. masuk. Sebelumnya Oke, maaf ya, tadi aku lagi review video yang mau aku post, jadi maaf tiba-tiba suaranya masuk. Oke, lanjut, aku ulang ya. Jadi ini ada jembatan pelangi ya. Jadi dari pokoknya kalau mau bikin gamet ya, yang nyamain gamet itu pokoknya ambil dari yang hurufnya kapital dulu ya. Jadi kayak gini, bama, terus bami, bima, terus bimi, kayak gitu. Oke? Peng 2 ya, 2 kali karena kan dia persilangan. Jadi nanti punya 2 yang sama. Baru dimasukkan ke tabel seperti biasa. Nah, yang rada ribet itu ngitungnya. Harus pelan-pelan ya. Nah, pada di hybrid ini juga prinsipnya pakai yang dominan, bukan pakai yang intermediate. Maksudnya gimana? Jadi, kalau di sini nih, kita kan tahu nih tadi besar manis besar asam sama kecil manis ya kan? Berarti kan besar manis itu kan bama, kalau kecil asam itu kan bimi. Paham ya? Jadi kalau misal di depannya ada huruf kapital atau dominan, dia pasti sudah bulat. Ya kan? Bulat, ya Allah, besar dan juga manis. Contoh, berarti gini. Yang nanti hasil akhirnya itu bakal digabung nih. Nih kayak gini nih. Ya, jadi bakal digabung. Baba mama berarti dia besar manis. Ya kan? Berarti besar manis 1. Kita masukin. Terus kemudian di sini aku tulis ya. Besar manis. Kita dapat 1. Kita coret. Terus habis itu, ternyata ada lagi nih sampingnya. Berarti kita tambah 2. Terus habis itu ada lagi kak. Ada ini. Ya, ada ini nih. Bama lagi. Berarti dia 4. Terus kemudian ini kayaknya maaf guys, ini ikut ke sini, ada tipe ya, aku belum menghitung secara keseluruhan, jadi dia masuk ke sini, maka dia ada tipe. Jadi bama ini 2, terus kita tulis sama ini juga ada lagi. Nah ini 4-nya masuk ke sini, berarti dia ada 4. Maka besar manis totalnya dijumlah aja, yaitu ada 9. Oke. Terus kemudian besar asam berarti dia dominan dan resesif gabung. B besar sama M kecil, jadi bami. Kita lihat, ini bami, berarti 1, kita coret 1. Ini ada lagi bami, berarti 2. Terus ternyata udah habis, berarti dia 3. Terus baru yang resesif semua, kecil asam, atau mau kecil manis dulu juga boleh. Tapi kalau aku sih diambil dari yang homozigot dulu, baru yang kedua heterozigot ya. Kecil asam berarti dia bimi. Maka ini dia cuma 1. Ya udah dia 1. Terus kemudian kecil. Jangan pakai prinsipku deh, nanti kamu bingung. Gini. Benar udah benar. Cuman bedanya itu, kalau aku kan tadi nyamain homozigot, heterozigot gitu ya. Nah, kalau yang ini dominan dulu aja. Dari yang paling dominan, jadi ini kecil manis dulu harusnya. Atau kalau enggak, biasanya diurutin dari angka yang paling banyak sih. Kalau kecil asam kan benar-benar resesif ya, dia dikit, makanya dia ditaruh di akhir. Kecil manis berarti bima ya kan, berarti ini 1, berarti 1 sama 2 juga. Hasilnya 3. Maka perbandingannya nanti 9 banding 3 banding 1. Oke, ini dia. Nah, sekarang ya aku akan coba bikinin yang PR1 nih. Ada PR1, ada PR2. Seorang laki-laki berambut keriting dan berkulit hitam menikah dengan wanita berambut lurus dan berkulit putih. Jadi Kiki ya. Ini aku tidak menuliskan ini ya, yaudah aku tulis deh. P1 aja ya, aku lupa urutannya, maaf. P1 G F1. P1 G F1. Terus P2 G F2. Parental satunya yaitu Kiki, Hihi, X, Kakak, Haha. Maka nanti jadinya adalah Kihi dan KH. Maka anaknya adalah
kaki, hahi. Disilangkan kaki, hahi dengan kaki, hahi. Maka nanti kita ketemu ya satu-satu. Kaha, kahi, kiha, kihi ya, begini deh. Nah, sama berarti di sini. Kaha, kahi, kiha, kihi. Kita masukkan ke tabel ya. Kaha, kahi, kiha, kihi. Sama kaha, kahi, kiha, kihi. Di kakahaha, kakahahi, kakihaha, kakihahi. Nah, ini gini terus. Bentar, aku buat dulu ya. Kaki emang rada lama di sini. Jadi besok kalau aku ya biasanya tips untuk mengerjakan pewarisan sifat itu, kalau semuanya udah kelar. Karena kalau misal aku kerjain ini dulu, yang lain ditinggal, nanti yang lain jadinya nggak cukup waktunya. Jadi pewarisan sifat ini selalu aku tinggal di akhir. Kalau waktunya masih cukup akan kukerjakan dengan niat. Kalau enggak ya biasanya pewarisan sifat seputaran gitu-gitu aja, pasti udah bisa kelihatan kok, aman. Terus kiha, ya Allah, kiki hahi sama kiki hihi. Ini ya. Maka kita tulis dari awal dulu. Kakahaha dulu. Kakahaha ada 1. Terus kita lihat lagi ada kakahnya yang gede. Oh, udah ya kakak. Haha. Oke, dia ada 1. 1 banding. Terus banding kakak hahi. Kakak hahi ada 1. 2. Udah ya? Ya, 2 banding kaki haha 1. Kaki haha lagi dong ya. Kaki haha 2. 2 doang ya? Ya, 2. Terus kaki hahinya 1, 2, 3, 4. Ada 4 guys. Terus kakak hihi 1. Lalu yang lama tuh gini, dan kalian harus teliti ya kak untuk mengerjakan ya, kamu harus teliti melihatnya. Kaki hihi ada 1, 2 banding, aduh nggak cukup ini, pokoknya aja deh, banding kiki haha 1 banding kiki hahi 1, 2 banding kiki hihi 1. Dah, sekarang kita buat kayak tadi. Tadi apa ya? Keriting, lupa lagi. Keriting hitam sama lurus putih ya. Oke. Yang pertama dari dominan dulu deh. Lurus putih. Lurus putih itu kan berarti kakak, K sama H ya. 1, 2, 3, 4. Berarti 9. Terus lurus hitam. Berarti lurus hitam tuh kahi. 1, 2, 3. Wah, sama nih berarti. Nah, kayak gini loh maksud aku. Kalau pewarisan sifat itu dia nggak akan jauh-jauh dari angka-angka ini. Kalau mirip susunan parentalnya pasti mirip, hasilnya pasti sama. Keriting putih berarti kiha 1, 2, 3 berarti. Terus bener kan guys? Bener kan? Dia sama kayak yang tadi, keriting hitam 1. Maka hasilnya 9 banding 3 banding 1.
Kalau parentalnya mirip, type-nya atau tipenya mirip sama yang kayak gini, ini tuh pasti nanti hasilnya sama, 9:3:3:1 gitu. Nah, ini untuk tambahan informasi ya, for your information atau sekedar nice to know aja tentang penyakit-penyakit menurun. Jadi genetik bawaan, dia tidak bisa disembuhkan sih rata-rata ya. Cuman kalau dicegah apakah bisa? Bisa kalau misalnya memang dari orang tuanya itu dicegah untuk menikah ya. Karena ini adalah genetik, jadi memang rada susah untuk melakukan pencegahan. Contohnya di sini yang sering itu ini ya nih, merupakan penyakit yang dibawa oleh gen, tidak dapat disembuhkan, dapat diturunkan pada anaknya, bersifat homozigot resesif atau gen letal dan tidak dapat ditularkan kepada orang lain. Jadi ini termasuk penyakit tidak menular ya, karena genetik. Jadi kalau misalnya nggak ada bibit atau nggak ada genetiknya ya dia nggak akan menular gitu. Untuk yang pertama adalah hemofilia, darahnya itu sukar membeku, nggak cuma apabila luka. Biasanya kalau pada perempuan itu kan kita mengalami siklus menstruasi nih. Nah, penderita hemofilia atau darah sukar membeku itu biasanya tidak akan bertahan lama kalau pada perempuan. Kalau iya, ya kan ada ya yayasan atau rumah yang kayak menampung para penderita hemofilia wanita, itu mereka butuh transfusi darah setiap menstruasi itu bisa berkantong-kantong banyaknya gitu, karena ya darahnya nggak bisa beku. Jadi kalau misalnya mens ya darahnya akan keluar terus. Kalau tidak ditransfusi maka dia bisa mengalami kekurangan cairan, darahnya habis gitu. Yang kedua albino itu dia nggak punya pigmen, jadi warnanya putih. Kalau kita kan bermacam-macam nih, pigmen Asia itu ada coklat, kuning langsat kayak gitu. Kalau albino tidak punya, makanya dia putih ya putih gitu. Buta warna, talasemia. Jadi talasemia ini darahnya bentuknya agak lain. Jadi kalau darah kita kan bentuknya konkav ya, kayak logam. Kalau pada talasemia bentuknya bulan sabit. Polidaktili, jarinya lebih, biasanya 5, tapi ini ibu jarinya ada 2, jadi 6 kayak gitu. Ada kepala butak, hipertrikosis, epilepsi, dan anodontia. Nanti ini nice to know aja, for your information aja. Nah, yang sering keluar lagi nih adalah perkawinan sesama yang punya penyakit gen. Kalau misal sama-sama punya, biasanya lebih enak. Kita pasti sudah tahu kalau anaknya pasti akan menderita hemofilia. Cuman kalau normal sama carrier gimana gitu ya. Nah, pada soal yang hemofilia ini, pokoknya kamu harus tahu dulu ya, kalau laki-laki normal itu simbolnya adalah XY, kalau perempuan normal simbolnya itu XX. Jadi biasanya ada yang dikasih bintang ini ada, atau ada juga yang penulisannya itu XH kecil di atas. Jadi nanti nulisnya gini nih. Kalau normal kan XY sama XX ya. Jadi cowok itu XY, kalau cewek itu XX. Nah, kalau misal dia penderita hemofilia itu biasanya nulisnya gini nih. X gini. Nah, gini. Jadi ya kita coba ya. Laki-lakinya XY sama wanita XHX. Nanti dia jadi X sama Y, terus ini nanti jadi XH sama X. Baru kemudian digabung aja. Jadi nanti jadi seperti ini. Nah, nanti tabelnya. Nah, nanti bakal jadi kayak gini, ya kan? Kayak gini tadi udah sampai sini ya. Terus kita masukin. Jadi X Y X H X XHX, XHY, XX, XY. Maka dia akan menghasilkan 111. Wanita carrier hemofilia, laki-laki hemofilia, wanita normal, dan laki-laki normal. Kak, kenapa kok wanita carrier laki-laki langsung hemofilia? Karena balik lagi tadi, hemofilia adalah suatu kelainan yang sangat-sangat langka apabila terjadi pada perempuan. Karena kalau misal terjadi pada perempuan, ya itu tadi yang aku jelaskan di awal, kalau menstruasi dia agak bukan agak lagi sih, kasihan ya. Jadi kalau misal menstruasi ya bakal susah gitu, harus transfusi berkantong-kantong darah. Makanya biasanya wanita itu mentok-mentok ya carrier lah gitu, jadi pembawa bibit, dia bawa bibit. Yang mana nanti kalau misal laki-laki kan dia langsung hemofilia dia nggak ada carrier kalau untuk laki-laki gitu ya. Jadi ya perbedaan di namanya aja. Kalau sama-sama penyakitnya ya sama, carrier hemofilia ya artinya dia itu punya kesempatan untuk menjadi hemofilia
Kayak gitu ya, bisa dipahami ya kenapa kok wanita itu carrier, kenapa kok laki-laki itu hemofilia. Pada umumnya sama. Jadi nanti hasilnya ini 1:1 semuanya. Nih, kalau misal hemofilia sama hemofilia gimana? Ya udah berarti nanti nulisnya XHY sama XHX. Maka jadi XH dan Y, XH dan X. Jadi nanti langsung aja masukin tabelnya di sini. Aduh, nggak muat. Aku hapus aja ya, kan udah ada. Jadi XHY, XH, X. Jadi nanti XH, XH ya. Terus XHY, terus XHX sama XY. Nah, ini kalau tadi aku bilang carrier ya, masih ingat ya kenapa kok wanita dibilangin carrier juga? Nah, di sini ada pengecualian. Kalau misal hanya ada 2 di depan dan di belakang, maka wanita ya berarti sudah fix dia hemofilia. Oke. Tapi kalau 1 dia masih carrier. Tadi kan aku ngasih contohnya itu kalau dibedain sama cowok. Kenapa kok cowok 1 aja udah hemofilia? Kenapa kok cewek kalau 1 masih carrier ya? Karena tadi ya karena ada memang bawaan nih, bibit. Karena tadi belum karena ya tadi ya kalau misalnya dia sudah hemofilia berarti ya tadi yang balik ke menstruasi. Tadi mulu aku. Pokoknya yang balik ke menstruasi gitu ya. Nah, tapi kalau misal hanya itu udah 2 depan belakang ya udah berarti dia memang sudah udah ada yang hemofilia. Kenapa ya? Karena biasanya ibunya sudah carrier. Ibunya udah carrier, bapaknya hemofilia ya udah jadi deh dia. Kayak gitu ya. Jadi peluang anak hemofilia sebesar 1, laki-laki hemofilia sebesar 1, carrier hemofilia perempuan sebesar 1, dan laki-laki normal sebesar 1. Jadi kalau misal bapaknya hemofilia, ibunya carrier, sudah dapat dipastikan bahwa tidak akan punya anak wanita yang normal. Pasti dia entah penderita hemofilia atau carrier. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Nah, pewarisan sifat juga ada pada golongan darah ya. Selain tadi hemofilia penyakit-penyakitan. Bentar dulu. Kalau misalnya ada thalassemia gimana? Kalau misalnya ada albino gimana? Tinggal ganti hurufnya aja. Tetap sama. Kalau cewek normal ya XX, cowok normal ya XY. Kalau hemofilia ya XHX, XHY. Kalau albino ya XAX, XAY, kayak gitu ya. Nah, kalau albino dan yang lain sebagainya nggak ada carrier ya. Jadi kalau misal dalam wanita udah langsung XAX ya berarti dia sudah fix albino, nggak ada carrier albino, oke? Langsung. Nah, selain itu kita juga bisa masuk ke area golongan darah. Jadi ada A, B, O, dan AB yang mana pakainya I. I itu isoagglutinin yang mana bisa untuk menentukan genetik darahnya nanti golongannya ikut yang mana. IA itu bisa IA atau IAIO. Kalau B IBIB atau IBIO. Kalau O IOIO dan AB IAIB. Kenapa kok ada IAIO, IAIO, IBIO, IOIO ya? Misalnya ini, itu artinya darahnya itu bisa digantikan dengan O. Gitulah, pokoknya gitu. Oh ya, ini ada simbol dari PDF-nya langsung, aku tidak tahu itu simbol apa, jadi mohon maaf ya kalau misal agak menutupi. Seorang laki-laki golongan darah A menikah dengan golongan darah B, lalu bagaimanakah darah anak-anaknya? Nah, biasanya yang digunakan persilangan itu justru yang belakang, yang IAIO atau yang IBIO. Jadi yang IAIA atau IBIB itu boleh, cuman dia jarang dipakai. Jadi biasanya yang dipakai untuk melakukan persilangan itu yang belakangnya O ya, jangan kebalik ya. Nanti salah soalnya hasilnya bakal beda. Nah, kita masukin IAIO langsung aja ya, dan IBIO. Maka dia punya IAIO, IBIO, IAIB, IBIO, IAIO, dan IOIO. Maka dia menghasilkan 1AB, 1B, 1A, dan 1O. Jadi kalau punya A kolab B, anaknya pasti punya semuanya. Peluang punya anak semuanya, semua golongan darah itu 1:1:1:1. Nah, ini ada tugas nih ya. Seorang wanita bergolongan darah AB menikah dengan laki-laki bergolongan darah O, yang mana sifatnya terus gimana? Berarti gini, kita masukin ya, IA, IB, X, I, O, IO. Ya, ini harusnya ada P, G gitu-gitu ya. Nanti kamu sesuaikan sendiri. Ini untuk mempersingkat waktu aja. Oke. Jadi
Nanti langsung aja IA, IB, IO, IO. Jadi IA, IO, IB, IO, IA, IO, dan IB, IO. Jadi kalau ada anak yang menikah dengan ABXO, maka anaknya nanti jadinya ini. Ya, jadinya A, B, TO. Jadi 2A dan juga 2B. Peluangnya 2/2 kok ditambah sih A banding B, maka peluangnya 2/2. Gitu. Jadi kalau misal punya anak punya orang tua golongan darahnya AB dan O, anaknya itu pasti antara A atau B aja. Oke, itu untuk golongan darah. Nah, itu tadi untuk pewarisan sifat. Ini di bawah ada ya, ada beberapa macam latihan, nanti bisa kamu kerjakan. Untuk semua pertanyaan ini juga udah ada kuncinya, cuman gak ada caranya. Jadi kenapa aku tetap cantumkan soal ini, biar kamu bisa tetap latihan ya, walaupun udah ada kuncinya nih, kayak gitu. Oke, ini juga ada yang nanti hasilnya persen-persenan. Kalau persen-persenan gimana, udah tahu ya caranya ya. Tinggal buat persen aja. Jadi tadi perbandingannya dikaliin dengan jumlah keseluruhan, kayak gitu. Nah, kalau yang persen-persen gimana? Ya udah contohnya ini ya, aku ambil nomor 2. Karena yang nomor 2 semua lagi. Yang ini panjang banget, nanti kamu buat latihan ya. Aku ambil yang singkat aja, yang ini. XHX nikah sama XHY. Langsung aja XHX XHY. Jadi XHXH XHX XHY XY. Berarti semuanya satu ya. XHXH berarti hemofilia 1, XHX carrier 1, XHY 1, laki-laki hemofilia, dan XY 1. Jadi ini proporsinya 25%-an. Ya kan? 25%. Jadi kalau ada persen kayak gini, tinggal lihat aja dia proporsinya berapa. Kalau misal yang ini 2, ya udah berarti dia nanti 50%, kayak gitu ya. Jadi menyesuaikan aja. Yang penting nanti hasilnya bisa 100%. Oke. Bisa dipahami ya maksud aku? Jadi nanti misalnya yang satunya ada yang 2, ya berarti nanti presentasi yang lain akan berubah, nggak sama kayak gitu. Cuman untuk untuk presentasinya aku yakin kamu pasti bisa gitu. Kalau misalnya 4 beda semua berarti 25-an. Oke, kalau misal 2 beda semua berarti 50. Kalau misalnya beda semua lagi berarti bisa dihitung pakai rumus persen. Tinggal ingat ya, yang diper sama jumlah semuanya, terus dibagi, ya Allah. Jadi nanti ya, misalnya nih Kak, ini tadi XY-nya 2 misalnya. Misalnya XY-nya ini 2. Gimana? Ya udah berarti nanti cara ngitungnya 2 per jumlah keseluruhan berapa? 1, 2, 4, 5. Berarti 2/5 kali 100% gitu. Jadi tinggal dikalikan saja. Berapa berarti ketemunya? Ya, 2/5 dikali sama 100%, maka nanti ketemunya di 40%. Dan ini dicoret dulu ya. Coret, berarti dia 20 kali 2, 40%. Sama halnya dengan yang nomor 2 ini nanti. Nomor 2 ini juga sama, dia mau AI, BB, ya udah. Dia biasanya nanti kalau misal jumlahnya rada nggak enak, pasti angkanya koma-koma gini kok. Jadi aman aja. Cara mencari persentase seperti itu. Nah, yang bawah ini tuh udah ada kuncinya juga. Justru udah di bold, ditebelin. Nah, tapi nanti bisa mungkin buat kamu mempelajari yang hitung-hitungan ya. Soalnya kalau sepengalaman aku tuh soal buat UTS, UAS gitu tuh biasanya jarang kalau misal dia itu pakai soal-soal pengetahuan, misal kayak gamet, genotip apa, gamet aja apa, tapi ya yang penting kamu udah tahu aja ya. Parental berarti dia induknya, filial berarti dia keturunan, genotip itu yang nggak kelihatan, fenotip itu yang bisa diamati, yang kelihatan. Terus ada gamet tadi apa? Tadi di rangkuman awal nanti aku share untuk filenya, gitu ya. Nah, terus juga karena tadi aku minta maaf atas keterbatasan aku, nanti semua pertanyaan yang mau kamu tanyakan ataupun ada apapun, semua soal yang nggak usah berkaitan sama pewarisan sifat, apapun yang mau kamu tanyakan,
boleh langsung WA aja, oke? Oke, itu untuk pewarisan sifat, nanti filenya akan aku share ya. Oke, gitu.